Oke, we are live. Biar gue pin dulu chatnya. Oke, nggak mau dipin. Sip. Alright, welcome back di live IG kita hari ini. Oke, mungkin hari ini kita akan berbeda karena settingan hari ini gue kebetulan lagi di kantor juga, dan mungkin kalian pakai prokes tetap, tapi untuk hari ini gue nggak pakai masker dulu. Cuman kita biasanya pakai masker untuk di kantor. Nah, ada apa sih kita live IG hari ini? Coba make sure dulu. Kalau misalnya kalian lihat di komennya atau postingan dari Kincir sebelumnya, hari ini kita akan ada live IG bersama dengan seorang penyanyi, seorang aktor, dan juga seorang penulis lagu, yaitu the one and only Rizky Febian. Untuk film, sebenarnya kita bakal ngebahas, uniknya di live IG hari ini kita bakal ngebahas lebih banyak tentang soundtrack dari film Kata yang akan rilis coming soon. Nah, yang menyanyikan soundtracknya itu adalah Rizky Febian sendiri. Selain sebagai aktor, dia juga sebagai pengisi soundtrack dari film itu. Jadi kita akan ngobrol lebih banyak mengenai soundtracknya itu sendiri, inspirasi dari mana, proses pembuatannya bagaimana, dan juga mungkin agak sedikit kita menyinggung tentang filmnya sendiri gitu. Oke. Gue mungkin kelupaan, gue tadi ngerocos aja. Suara gue aman? Apakah ada sedikit problem di suara? Harusnya aman ya. Kalau aman, please tolong untuk bilang aman kak. Oke. Kita coba cek dulu. Yup, belum. Masih ditunggu. And then kita belum dari gue sendiri. Oke. Masih menunggu. Oke. Kita sudah diperlihatkan lagunya, yaitu rilis kemarin. Nama judul lagunya itu Merelakan. Nah, first impression gue ketika dengar lagunya dari Mas Iki sendiri, gue sedikit agak shock dengan liriknya, aransemennya, karena itu, dan juga video klipnya menarik karena di situ kita sedikit, karena jatuhnya itu teaser ya, karena di situ ada tulisannya teaser Kata dan juga soundtrack. Dan first impression gue agak sedikit, this is something, ada message terpendam. Nah, makanya itu yang bakal gue tanya ke Iki juga. Kalau misalnya ada mau disampaikan apa ke masyarakat dari lagu ini. Balik lagi, kita nggak akan ada spoiler karena kita nggak akan kasih spoiler. Begitu ceritanya. Nah, masih menunggu ya. Masih menunggu, mungkin bisa share kalian gimana aktivitas kalian selama seminggu ini. Sudah mulai ada kelonggaran kah di tempat kalian? Sudah mulai ada good news ya, good news dari PPKM, dari mungkin ada level 4 ke level 3, sudah bisa makan lebih dari 30 menit, dan juga 60 menit, terus habis itu juga tadi sempat gue cek, udah mulai rajin ya orang-orang aware dengan namanya vaksin, so it's a good things. Good news sebenarnya sih, bukan good things, good news. Masih menunggu. And then boleh share kalian dari mana aja, and then aktivitas apa selama weekend ini, atau mungkin hari ini ada yang bekerja atau ada yang kerja di rumah. Oke. Masih gue mungkin ngebahas sedikit dari tadi sister. Baik, sis juga nggak tuh. Nah, kalau dari segi tadi sebenarnya gue agak aware pas kemarin Kincir itu ngepost promo live IG untuk hari ini.
Dan dari situ tuh udah ada kayak 2 atau 3 orang nanya mengenai karakternya Iki itu seperti apa, dan mungkin bagaimana tanggapan negatif. Gue sempet kayak ngeliat tanggapan negatif orang yang nggak percaya kalau Iki bisa bermain film atau something like that. Well, kita mungkin nggak terlalu ngebahas mengenai filmnya, mengenai karakternya, sedikit doang, tapi kita bakal lebih lebih fokus ke soundtrack yang sudah rilis di YouTube channel yang ada di YouTube channelnya Falcon Pictures, ingat gue ya Falcon Picture. Dan juga menariknya, gue tuh kemarin siang gue nonton, dan itu tuh kayak selang 2 jam sebelum perilisannya, dan udah ada 4.000 orang yang nonton. Oke, gue mau ngecek lagi sekarang udah berapa orang yang nonton ya. Belum. Merelakan. Dan sudah 162.000 sorry, 162.000 23 jam yang lalu. It's very big number in there, karena kayak antisipasi masyarakat filmnya ataupun dari soundtracknya dari Iki sendiri juga lumayan besar. Mereka menunggu untuk lagunya, dan gue mau cek apakah sudah ada yang cover. Oh, belum. Nah, udah trending 35. Asli, gue sempet ngecek di Twitter kemarin, dan itu tuh sempat ada trendingan juga deh kalau nggak salah untuk film Iki ini. Jadi menurut gue, dan juga gue jujur aja ya, cast-castnya juga gokil cuy. Cast filmnya, we will not talk about that, cuman kita balik lagi, kita bakal ngobrolin mengenai original soundtracknya. But it's a good things, a good point juga kalau misalnya ya pemeran yang ada di film ini tuh bakal gokil gitu aja sih. Jadi mungkin masih coming soon, dan juga rilisnya di bioskop. Kalau gue lihat dari trailer endingnya, teaser endingnya, bakal rilis di bioskop. Oke. Oh, coming soon in cinema. Yes, belum tahu, mungkin bakal bentukan streaming atau bakal rilis streaming atau bagaimana. Cuman kita berharap kalau ini, jujur gue berharap banget kalau ini tuh rilis, film Kata ini rilis di bioskop, karena mungkin dari feel-nya, dari gue pengen lihat message dari sang sutradara itu disampaikan ke audiens. Itu pasti pol-polannya kan ada di bioskop ya, gelap, sound systemnya bagus, layarnya lebar, daripada gue nonton. Sebenarnya sih nggak masalah sih streaming sih, cuman tetap kita kita ekspektasinya bisa nonton di bioskop. Jadi we'll see, kita tunggu saja. Oke. Masih menunggu. Oke. Coba gue cek lagi. Masih menunggu aja. Mungkin di sini udah ada yang nonton soundtracknya dari Rizky Febian yang berjudul Merelakan ini. Kalau udah, please komen dong. Komen. Kak Ikinya mana? Tanya saya juga menunggu, tapi sebentar lagi akan datang. Ditunggu saja guys. Invite mas, oke. Coba. Kita coba ya. Oke, coba.
Live-nya dulu. Oke, sorry banget. Gua apa namanya? Gua skip, bukan skip, apa namanya? Gua diemin kalian. Ya Allah, diemin. Kita coba invite ya, guys. Oke. Tadi ada tuh. Mana ya? Sip. Invite. Halo. Halo, Halo Kak Iki, apa kabar? baik. Oke. By the way, selamat sore, siang menuju sore. Selamat Dan apa sore. kabar nih? Ini Baik, alhamdulillah. lagi di rumah berarti ya? PPKM. Oke, PPKM, oke lah. Nah, dari Kincir ingin mengucapkan terima kasih sudah bergabung. Oh, mungkin gue naikin dulu. Ya. Sudah bergabung di live IG bersama Kincir. Nah, kita hari ini mungkin akan ngebahas soundtrack. Lebih Yap, banyak soundtracknya sih, soundtrack dari film Kata, yaitu dengan judul Merelakan. benar. Gitu ya. Oke. Mungkin sebelumnya gue memperkenalkan diri gue dulu. Nama gue Karel. Bisa manggil gue Karel aja biar gampang. Oke. Siap. And then kita sebelum sebelum masuk, sebenarnya lagu Merelakan ini itu sudah ditonton di YouTube, sudah rilis di YouTube, dan kemarin tuh gue sempat ngecek setelah 2 jam rilis itu udah 4.000. Barusan gue cek itu sudah 100.000 lebih ya ditonton. Ya, Nah, perasaan lo gimana Ki? Cuman 24 jam itu sudah langsung banyak yang nonton. yang pasti seneng banget karena setidaknya bisa direspon oleh banyak orang, walaupun banyak banget dramanya sebelum perilisan ya, banyak banget halangan. Hmm. Itu kayak misalkan, jadi sebelum gua mau rilis itu tiba-tiba akun gua kehack, tidak bisa dibuka. Yes. Pas mau rilis itu tiba-tiba akun gue hilang, foto display picture-nya nggak ada, terus gue nggak bisa buka Hmm. IG-nya. Jadi kayak Hmm. cobaan banget gitu, kayak padahal mau rilis terus gue nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngepromoin, gue nggak bisa ngasih tahu semua resellers, nggak bisa ngasih tahu Ya. para pengikut yang ada di Instagram gitu, bingung banget Hmm. kemarin tuh. Terus tapi ya nothing tulus aja gitu, kayak mikir ya udahlah, yang penting kita promo lagu, terus yang penting gue berkarya, yang penting ya udah, yang penting Ya. rilis gitu ya, dengan mengharapkan juga orang-orang tetap aware gitu sama lagu ini. Dan ternyata kemarin ketika rilis, meskipun gue tidak bisa mempromosikan, ya akhirnya orang juga bisa notice sama lagunya dan banyak yang suka juga sama lagunya gitu. Hmm. Eh, Sebenarnya gue agak aware pas pas kemarin, setelah rilis, gue langsung ngecek akun Instagram lo, dan yes, di situ lo nggak ada profile picture-nya gitu. Ya, Tapi setelah nggak lama baru ada profile picture-nya. Oh, ya, berarti itu ada lagi momen di-hack ya? ya, jadi bisa dibilang, jadi gini, jam jam 9 menuju jam 12 perilisan ya, Ya. 00.00 kan, itu Hmm. waktu mau menuju ke tanggal 9 kan. Ya. Jadi jam 9-an itu aku terakhir posting foto yang di jam Hmm. 9 jam segitu, posting foto bahwa sebentar lagi aku bakal rilis lagu. Setelah posting terus aku mau coba cek komen, udah nggak bisa dibuka tuh, akhirnya nge-pop up gitu, logout, Iya. terus akhirnya ya nggak bisa ngapa-ngapain, terus kayak panik bener-bener, kayak wah, karena ini untuk kali pertama dan pertama kalinya IG aku tuh bisa kayak gitu ya. Hmm. Terus akhirnya besoknya kayak wah, gimana nih, kata aku, kayak Hmm. gimana dong, ini lagu baru rilis, wah bingung banget. Terus sampai akhirnya ya kita usahain, kita cari orang yang memang berkompeten di bidangnya untuk bisa ngurusin IG aku gitu ya. Ya. Akhirnya kembali balik, terus ya udahlah, momentum untuk buat mempromosikan gitu. Let's go, langsung di jor-joran untuk ngepromosin. Oke, bersyukur juga untuk akun Instagramnya Iki udah balik. Ya, alhamdulillahnya juga sih. Oke, kita masuk ke proses penggarapannya. Boleh nggak sih diceritakan proses
prosesnya dalam penggarapan lagu Merelakan ini? Sebenarnya lagu Merelakan ini adalah lagu tentang dimana si Iki ini harus membuat sebuah lagu, memang diharuskan membuat sebuah lagu untuk soundtrack di film ini. Yap. Nah, tapi prosesnya adalah bener-bener, jadi gini, simpelnya adalah, jadi waktu itu pas aku syuting film ini, pas aku mau menerima film ini, aku memberikan saran ke mereka, oke, kata aku tuh, aku bakal main film untuk Falcon, asalkan aku yang bikin soundtracknya, awalnya gitu. Karena riwayat atau background aku datang ke Falcon saat itu memang membawa beberapa lagu untuk dijadikan soundtrack gitu, kayak semoga berharap ada keberuntungan ada lagu yang dipakai soundtrack. Jadi aku silaturahmi datang ke Falcon, terus tiba-tiba memang ada bosnya Falcon, ada Panaven datang, terus tiba-tiba karena kita sempat ketemu dulu banget dan akhirnya ketemu lagi, terus tiba-tiba saya dikasih sinopsis nih, katanya mau main nggak? Tapi tolong dong aku yang bikin soundtracknya. Udah gampang katanya, nanti kita ngomong. Awalnya gitu. Dan dengan materi yang aku udah bikin beberapa lagu ya untuk di film apapun nantinya gitu ya. Tiba-tiba pas udah mulai syuting, ketemu sutradara Mas Herwin, terus tiba-tiba ketemu pemainnya semuanya, terus berusaha untuk mendalami sebuah karakter, tiba-tiba Pak Herwin ngasih tantangan pas sutradara, bisa bikinin 2 soundtrack tapi yang tentang kata, katanya tentang Nugraha. Udah, akhirnya dari situ aku yang tadinya udah punya lagu untuk soundtrack film yang mana aja, tiba-tiba ya udah di hold aja, terus tiba-tiba dikasih tantangan baru gitu kan. Terus akhirnya ya udah, prosesnya ketika pembuatan Merelakan juga berusaha untuk bukan jadi diri aku ya. Jadi pas nulis tuh bener-bener aku ekspresi, terus cara duduk, terus cara mikirin itu bener-bener jadi Nugraha gitu. Bener-bener kayak dari kata per kata berusaha untuk ngilangin rasa Rizky Febiannya, berusaha ngejauhin gitu ya, berusaha untuk mendalami karakter, sampai akhirnya jadilah lagu Merelakan gitu. Oke. Berarti untuk lagu Merelakan ini sebenarnya penggarapannya setelah selesai syuting, benar ya? Penggarapannya justru sambil syuting, jadi aku dikasih sambil syuting. Jadi hari ini aku dikasih deadline, malam pulang, besoknya aku udah ngasih demo, Pak ini lagu, kata aku gitu. Oke. Berarti dari situ ada lirik-lirik yang emang dimasukkan based on experience dari karakter si Nugraha ini berarti ya? Oh wow, oke, menarik sih, menarik. Oke. Berarti ya, oke. Gue sampai speechless karena gue sebenarnya pas gue tonton lagu sendiri tuh something kayak ada, oke, ini ada message tertentu, karena feeling gue sih ini after shooting atau pas in the middle of shooting gitu. Jadi emang liriknya tuh oke banget, dan apa namanya, kayak aransemennya oke gitu. Jadi oke, menarik. Nah, tadi kan lo sempat mention kalau ini tuh sebenarnya adalah Nugraha yang somehow bikin kayak Nugraha yang menulis dan juga yang menyanyikan lagu ini. Ada nggak sih message yang ingin lo sampaikan di lagu ini? Tapi ini bukan spoiler ya? Bukan spoiler filmnya. Untuk lagu ya. Jadi gini, di Merelakan ini aku berusaha untuk se-universal mungkin orang untuk bisa memaknai lagu ini. Gitu loh ya. Mungkin di satu sisi kalau ini sebuah soundtrack ya, aku berusaha untuk ada kesinambungan dengan film gitu ya. Tapi aku tuh senang teka-teki orangnya tuh, dan aku tuh senang orang kalau menggali gitu ya di setiap lagu aku tuh. Sebenarnya kayak contoh kenapa aku bilang universal, selain aku bikin lagu ini berusaha untuk based on film dan juga berusaha untuk jadi karakter Nugraha, di satu sisi untuk Rizky Febiannya apa nih? Di satu sisi Rizky Febiannya adalah aku ngerasa lagu ini aku dedikasikan untuk almarhum ibu, mama aku. Jadi kayak ketika aku ditinggalin dan mama udah nggak ada, mau nggak mau kita harus merelakan, walaupun makanya liriknya di ref, meski kita tak lagi sama, tapi kita saling bahagia gitu ya. Itu menandakan bahwa ya kayak aku sama almarhum mama udah nggak bisa bersatu lagi nih, karena udah kondisi dengan yang beda alam. Tapi gue yakin gitu, walaupun kita beda alam, kita sama-sama bisa membahagiakan gitu pun. Gitu kan. Nah, jadi aku pengen jelasin bahwa lagu ini tuh universal. Siapapun yang mendengarkan lagu ini dengan kondisi apapun bisa terasa
dan juga bisa terwakilkan gitu loh. Karena merelakan di sini bukan berarti harus dengan pasangan aja gitu loh. Ketika Mhm. lu harus kehilangan sahabat lu, ketika lu harus ditinggalkan oleh sahabat lu karena pergi jauh pekerjaannya yang jauh misalkan, lu harus merelakan ketika misalkan pekerjaan yang lu cintai mau tidak mau di hari itu juga lu harus stop pekerjaan lu ya mau nggak mau, karena di sini sebenarnya pesan yang besarnya adalah bagaimana caranya lu belajar merelakan sesuatu hal demi kebahagiaan yang lainnya gitu, demi mencari kebahagiaan gitu sebenarnya. Oh, I see, I see. Itu sebenarnya tadi menyambung ke pertanyaan gue selanjutnya sih. Berarti kalau pertanyaan gue selanjutnya tuh apa sih ekspektasi lo ketika masyarakat dengerin lagu ini? Kalau yang tadi gue tangkap, sebenarnya ini lagu tuh bisa jadi self healingnya Ya, orang-orang juga ya? ya benar. Oh, oke, oke, oke. Jadi gue Oke, gue pengen lagu ini bukan hanya sekedar lagu yang sedih aja, tapi yap, melainkan yap. lagu ini tuh apa ya, gue pengen ketika orang sudah mendengarkan lagu ini tuh bisa ada pesan dan kesan yang bisa diambil di lagu ini gitu loh. Dan Hmm. gue pengennya ada ketika orang dengar lagu tuh bukan hanya sekedar oh ya enak udah gitu, tapi gue pengen denger ketika orang denger oh ya ya ternyata bener di liriknya aja seperti ini, kayaknya gue harus jadi kayak ada hal itunya gitu untuk orang-orang gitu. Oke, oke, menarik, menarik. Nah, tadi udah sempat dijelaskan juga kalau kalau lo sendiri favorit lirik lo di lagu Merelakan ini tuh ada di mana? Hmm, sebenarnya ref ya, karena aku nulis di ref itu berusaha untuk liriknya yang memang dalam banget, kayak mencoba merelakan kepergianmu kali ini, meski kita Mm-mm. tak lagi sama, tapi kita selalu bahagia. Itu tuh kayak dalam banget loh, kayak berusaha untuk merelakan sesuatu hal gitu loh ya demi kebahagiaan. Walaupun kita tahu nih, kita mau udah nggak bakal bisa disatuin, mau alam segimanapun ngeganggu kita. Iya. Kalau udah kehendak Tuhan, misalkan gitu kan, kalau udah kehendak Mm-mm. Tuhan hal apapun ya, ya udah harus rela gitu. Yang penting mah jalanin aja, dan gimana caranya lu tetap harus bisa menemukan kebahagiaan lu gitu. I see, I see, I see. Menarik sih, menarik. Berarti message-nya juga nggak cuman, tadi yang lo sempat mention juga nggak cuman lagu sedih, tapi itu tuh emang banyak message-message-nya dalam lagu Ya, ini ya. ya. I see, I see. Oke, oke. Nah, sebenarnya ini pertanyaannya tuh lumayan general ya. Karena juga gue melihat tuh kalau kalau di sebuah interview gitu pertanyaan ini tuh selalu ada. Dan mungkin lo juga udah terima pertanyaan ini tuh banyak banget. Tapi kalau lo sedang menciptakan sebuah lagu nih, lagi menulis liriknya atau lagi mencoba nyari kunci Alright. note atau note-nya, treat khusus apa sebelum lo memulai itu? Ada nggak sih? Treatment, sorry apa? Treat, iya, treatment. Misalnya mungkin Oh, lo, gue makan ini dulu, atau gue minum susu dulu, atau oke. Okay. apa deh, ada nggak? Sebenarnya gini ya, mungkin karena gini, kalau gue pribadi karena senang menciptakan lagu dalam melihat keadaan dan kondisi biasanya ya. Jadi Yap. kalau gue pribadi ini mungkin ini cara gue membuat lagu ya, entah mungkin kalau Hmm. yang lainnya gue takut salah. Jadi kalau gue pribadi berusaha untuk memahami dulu dan berdamai dulu dengan diri gue pribadi. Kayak misalkan, ya ketika gue mau bikin lagu, nih gue sedang merasakan apa nih? Karena jujur, kalau misalkan membuat sebuah lagu itu tanpa sedang apa yang kita tanpa tidak tahu apa yang sedang kita rasakan, itu akan sulit dalam artian karena Betul. ketika kita gini deh, aku kasih gambaran, kalau misalkan kita ingin membuat sebuah lagu galau, tapi misalkan kita bikin lagunya lagi di tempat kafe, lagi banyak orang ngumpul nih, Betul. Iya. mau kau sampai kapanpun ketika lo mau coba bikin lagu galau itu tidak akan bisa kena dan tidak bisa Hmm. akan semaksimal mungkin gitu loh ya. Tapi ketika lo ingin membuat sebuah lagu galau, tapi lo berusaha untuk menyerapi, terus merasakan gitu loh ya, terus lo berusaha untuk menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan sekitarnya, dah itu yang mendukung. Jadi kalau ditanya treatment aku biasanya apa, ya aku Hmm. berusaha untuk ngikutin kata hati dulu. Dan sampai detik ini pun Hmm. aku masih belajar, bener-bener masih belajar gimana caranya namanya membuat lagu ketika harus dibuat deadline. Makanya di film Kata ini untuk kali pertamanya aku di challenge bener-bener
di deadline, terus bener-bener pertama kalinya membuat sebuah lagu yang memang mengharuskan keluar dari zona nyaman, yang bener-bener itu Dan tadi bukan lo sendiri gitu. ya harus mendalami sebuah karakter terus dijadiin sebuah lagu kayak gitu-gitu. Jadi kalau treatment aku sebenarnya apa ya? Biasanya kalau misalkan aku bikin lagu tuh ya yang penting ada waktu di mana aku sendiri gitu merenung gitu ya. Dan bukan berarti ketika bikin lagu tuh harus memang isi hati terus, isi hati aku terus Ya. enggak gitu loh. Kadang kalau aku udah stuck, aku ajak ngobrol pegawai gitu. Lu mau curhat nggak, sini curhat. Apa? Ya, ngobrol. Butuh referensi lagi ya. Dan itu bukan jadi beban gitu pada akhirnya. Karena apa? Karena di setiap harinya aku tuh senang gitu, senang karena bawel ya, senang nyanyi gitu. Kayak denger musik pun langsung tiba-tiba bikin nada, bikin apa. Jadi tiba-tiba kalau kok enak nadanya, aku record, udah aku record terus bikin liriknya, bikin temanya Ya. gitu. Oke. Berarti em, secara emang nggak ada treatment khusus, tapi emang ngikutin hati dulu ya nih, hatinya mau kemana, kita bikin dulu gitu ya berarti. Benar-benar. Oke. Sebenarnya ini pertanyaannya banyak banget dari audiens, cuman gue bakal ngambil satu aja. Kita bakal ngomongin, sebenarnya kita bakal ngomongin tentang filmnya sedikit. Ya. Kalau kita start dari ini dulu deh. Kalau lihat dari filmografi lo itu, lo sebenarnya udah mulai terjun dunia acting itu sebenarnya udah lama ya, dari apa film sebelumnya 2016 awal, dari 2016. Nah, ini ada pertanyaan nih, lebih nyaman berakting atau bernyanyi setelah lo mendalami itu? Kalau dibilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman nyanyi. Tapi jujur, dua hal ini adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika film nggak ada musik, emang pernah lihat film horor tuh hening gak ada neng jeng gitu. Pernah lihat nggak film horor hening? Gak ada takut-takutnya karena yang ngagetin adalah scoring dan musik-musik gitu loh. Begitupun Ya, musik tidak bisa akan lepas dari sebuah visual film gitu loh, visual video klip apa-apa. Jadi ini dua-dua hal yang kesinambungan dan menurut gue ini adalah dua hal ini yang benar-benar gue sangat tekunin gitu, yang sangat antusias gue jalanin dan gue seneng gitu. Kayak seni peran gue seneng banget, apalagi disuruh memerankan sebuah peran. Jadi kalau enggak di setiap video klip Iki itu aku yang konsep semuanya ya, di setiap video klip itu biasanya biasa Oke. usaha di setiap karakter yang aku buat di setiap video klip tuh itu berbeda-beda. Kayak di Nona tiba-tiba jadi orang yang kayak gini, di Menari tiba-tiba jadi gini gitu loh. Terus di Cuek, di Mantra, di Makna, Iki sebagai peran yang kayak gini-gini, dan itu nggak semudah itu, aku harus mendalaminya gitu loh. Oke. Berarti sebenarnya pas lagi video klip itu juga berakting ya, dan mengasah acting juga, Ya. skill acting juga diasah di situ ya. Oke. Nah, sebenarnya kita ini ada banyak banget pertanyaan yang masuk, cuman ambil satu lagi aja. Ini yang pertanyaan sebenarnya kita buat ini last question aja. Karakter lo di film Kata itu seperti apa? Boleh sedikit aja dikasih tahu. Mungkin gue tidak bakal ngomong begitu banyak karena ditakutkan akan menjadi sebuah spoiler dari sebuah film. Tapi pada intinya saya Rizky Febian berusaha untuk bertanggung jawab memerankan sebuah peran di film Kata dan menjadi Nugraha. Dan kalau ditanya sifatnya seperti apa, mungkin di sini aku tahu orang banyak yang sudah menonton, sudah banyak melihat di novel Kata, Rintik Sendu, gimana karakter si Nugraha. Nah, jadi intinya gini, aku mau ngasih kisi-kisinya adalah di sini aku berusaha untuk memerankan dan berusaha untuk bertanggung jawab peran yang ada di novel Kata dan divisualisasikan oleh seorang Rizky Febian gitu. Jadi untuk sifat dan karakternya pasti kurang lebihnya ya bagaimana caranya ya Iki dikasih beban dan tanggung jawab untuk menyerupai si Nugraha gitu. Gitu aja. Kepo ya, kan? Kepo ini banyak banget ini kayak di postingan Kincir tuh kan Nugraha kenapa pemeran Nugraha itu seperti apa dan lain-lain gitu. Karena kan kita masih sedikit minim juga informasi mengenai si film Kata ini. Tapi yang gue miss-nya itu adalah pas lagi rilis soundtrack-nya itu yang sudah langsung tadi gue sempet tag juga 162.000 ditonton di YouTube gitu. Ya. Jadi menurut gue emang antisipasi orang-orang untuk filmnya sama soundtrack-nya juga tinggi sekali gitu. Oke. Mungkin itu aja dari live IG kita hari ini. Thank you banget
buat Iki yang udah Karena thank you juga, menyempatkan thank you, waktunya thank you juga gitu. udah support untuk kincir.com juga, thank you banget karena udah mau sharing-sharing perihal tentang lagu, apalagi tentang filmnya gitu ya. Jadi aku harap juga buat kalian semua yang penasaran akan film Kata ataupun akan video klip dari Merelakan, langsung bisa langsung dicek juga di digital platform ataupun di channel YouTube-nya Falcon Pictures. Jadi kalian bisa lihat karena itu bukan hanya sekedar video klip, tapi itu juga awal teaser pertama kali untuk dari di film Kata gitu. Jadi aku harap kalian bisa nge-support dan nge-share juga ke teman-teman kalian. Yap. Kalau misalnya mungkin ada bingung, langsung buka aja channel Falcon Picture atau follow sosial medianya juga. Di situ akan banyak apa informasi mengenai soundtracknya Iki dan juga agak sedikit tentang film katanya juga. Ya, Nah, itu aja. Thank you banget udah join bersama kita. ya, Semoga kita tunggu juga filmnya untuk rilis dan congratulations. Gue mau mengucapkan selamat dulu atas perilisan soundtrack lagu Kata ini yang ya. sudah hits banget. Ini sempat jadi Ah, trending juga. Gue sempat oh, sempat lihat sempat jadi trending. Ya itu aja. Congratulations dan selalu sehat-sehat. ya. Stay happy juga dan I'll see you on the next project and next live IG berarti ya. Dadah. Dadah, see Bye, you. Ki. Bye. Bye, thank you. Bye semuanya. Jangan lupa dengerin Merelakan. See you. Merelakan. Nyoke. Itu aja obrolan singkat bersama dengan Rizky Febian. Seru banget. Sungguh sangat seru karena gue sendiri udah sudah mungkin lebih dari 5 kali gue nonton soundtracknya yang ada di digital platform juga. And then yang itu pertanyaan gue semua udah kejawab mengenai message, mengenai prosesnya juga yang kekepoan gue atas soundtrack ini gitu. Dah kalian kalau misalnya penasaran cek aja di Falcon Picture sosial medianya dan juga YouTube channelnya. Itu aja dari gue. Thank you banget yang udah stay dari jam 3 sampai setengah 4 ini. Dan stay safe teman-teman and I'll see you on the next live IG. Bye-bye.